Metafora pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yang berpihak pada murid. Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa pendidikan adalah tempat penyemaian benih-benih kebudayaan. Berdasarkan ungkapan tersebut, saya menggambarkan proses pendidikan seperti seorang juru masak. Koki diibaratkan sebagai seorang guru, sedangkan bahan makanan diibaratkan sebagai murid. Koki yang profesional dapat mengolah berbagai bahan makanan menjadi makanan yang memiliki cita rasa tinggi. Di tangan koki profesional, bahan makanan yang sederhana pun dapat diolah menjadi hidangan yang istimewa. Agar dapat menghasilkan hidangan makanan yang memiliki cita rasa yang tinggi, seorang koki harus memiliki wawasan yang luas tentang bahan-bahan makanan serta teknik-teknik memasak. Setiap bahan makanan memiliki karakteristiknya masing-masing yang akan memberikan peran penting pada makanan tersebut. Cabai yang pedas, garam yang asin, dan gula yang manis, serta karakteristik bahan makanan yang lain memberikan peran masing-masing dalam pengolahan bahan makanan. Koki harus mengetahui takaran yang tepat sehingga masing-masing bahan makanan dapat saling melengkapi satu dengan yang lain. Koki tentu tidak akan membuat cabai menjadi manis atau gula menjadi pahit, tetapi bagaimana menyeimbangkan kekhasan bahan-bahan makanan tersebut sehingga menghasilkan cita rasa yang istimewa. Di sanalah poin utama pendidikan yang berpihak pada murid. Selayaknya bahan makanan, murid pun memiliki karakteristik dan latar belakang masing-masing. Pendidikan yang berpihak pada murid harus bisa memahami dan menghargai keunikan dalam setiap murid. Peran pendidik adalah menuntun keunikan yang ada pada murid untuk berkembang sesuai kodratnya masing-masing. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan. Namun, pendidik sebagai pamong memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar dapat memberikan kemerdekaan dalam belajar. Dengan memahami hal tersebut, tentu guru tidak akan memaksa murid yang tidak memiliki bakat seni untuk menguasai bakat yang tidak mereka miliki. Sebaliknya, lebih fokus menuntun murid bagaimana murid tersebut dapat berkembang sesuai dengan keunikan yang mereka miliki. Lalu, apa tantangan yang harus dihadapi pendidikan di Indonesia? Dan bagaimana solusinya? Ki Hajar Dewantara menjelaskan, dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam diartikan sebagai lingkungan alam tempat murid berada, baik kultur budaya maupun kondisi alam geografisnya. Kodrat alam berhubungan juga dengan karakteristik dasar anak. Seorang koki pastinya memiliki keahlian khusus pada makanan tertentu, misal ahli dalam makanan Jepang, ataupun ahli dalam makanan Indonesia. Bahkan, makanan Indonesia pun beragam. Makanan Melayu tentunya berbeda dengan makanan Padang. Begitu pula dengan daerah lainnya. Seorang koki dalam meracik makanan pasti memperhatikan kekhasan pada asal makanan tersebut, sehingga keunikan makanan tetap dipertahankan. Bagaimana dengan guru? Guru pun dalam menuntun murid harus memahami kodrat alam di mana murid berada. Indonesia memiliki nilai-nilai luhur budaya yang berbeda dengan bangsa lain. Oleh sebab itu, guru juga harus bisa menanamkan nilai-nilai kearifan lokal di daerah Indonesia.
Hal ini tentu sebagai bentuk pelestarian budaya daerah untuk memperkaya budaya bangsa kita. Sementara itu, kodrat zaman dapat diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada murid sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Kembali kepada metafora koki. Sebagai koki, tentu harus selalu berkreasi dan berinovasi sesuai perkembangan zaman yang ada. Makanan tradisional Indonesia biasanya dikemas dengan cara yang sederhana. Hal ini dapat diinovasi dengan penyajian yang lebih modern, tapi tetap mempertahankan kekhasan makanan tersebut. Selain itu, koki harus selalu mengembangkan kemampuannya agar mampu menguasai teknik-teknik memasak yang selalu berkembang. Begitu juga dengan guru. Di era saat ini, guru harus dapat menerapkan pembelajaran yang inovatif agar murid menguasai kecakapan hidup abad 21. Dengan demikian, guru sebagai teladan harus selalu mengembangkan diri agar dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang ada, serta menerapkan dalam pembelajaran. Selain itu, paradigma pendidikan dari zaman ke zaman juga mengalami perkembangan. Jika guru mau berusaha menyesuaikan diri dengan zaman, tentu pembelajaran yang dilaksanakan tidak akan menjauh dari perkembangan zaman yang ada. Oleh karena itu, guru harus sadar diri menguasai model, metode, strategi, media, serta aspek pedagogi lain yang sesuai dengan perkembangan abad 21. Demikian metafora saya terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Melalui metafora ini, saya sebagai guru menjadi sadar bagaimana peran saya dalam menuntun murid agar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, sehingga benih-benih kebudayaan tetap lestari dan murid dapat menjadi manusia yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Terima kasih. Salam bahagia dari calon guru penggerak Angkatan 9.